Salam dan bahagia para ibu dan bapak guru pengguna aplikasi Exam Patra ketika akan memulai ujian setelah seluruh software yang dibutuhkan untuk melakukan ujian sudah terinstall dengan sempurna di dalam komputer. Maka video kali ini saya akan mempraktikkan cara untuk memulai ujian. Itu yang pertama dilakukan adalah menyambungkan antara access point atau biasa juga disebut dengan router ke komputer yang akan digunakan sebagai pelempar wifi ke peserta ujian. Ya, kemudian setelah itu kita buka di VirtualBox. Ini VirtualBox. Kita klik 2 kali. Kita menunggu beberapa saat. Seperti ini. VirtualBox manajernya sudah terbuka. Nah, setelah yang tadinya kita sudah install seperti ini sudah ada di dalam. Kita buatkan nama ujiannya. Kemudian kita klik start. Kita menunggu loading aplikasi. Kebetulan di komputer ini menggunakan VirtualBox versi 7.0. Nah, kalau sudah seperti ini, dia meminta kunci untuk masuk bot ke dalam aplikasi Exam Patra. Kita masukkan kuncinya. Kita menunggu terus dia akan bot untuk masuk ke aplikasi ujian. Ini sudah menandakan bahwa aplikasi sudah berjalan dan siap untuk masuk ke dalam Google Chrome. Kita gunakan Google Chrome dan kita sudah pasang di sini aplikasi ujiannya. Kita lihat di layar komputer ada tertulis aplikasi ujian, kita klik saja. Nah, sekarang minta untuk masuk ke dalam username dari Proctor. Setelah itu kita login. Nah, sekarang sudah berada di dashboard aplikasi. Selanjutnya, Proctor ruangan akan mengatur soal yang akan diujikan pada hari itu. Pertama, silakan buka bank soal, daftar bank soal, kemudian masuk di pilihan mata pelajaran yang mana akan diujikan pada hari itu. Contohnya pada hari itu kita akan mengujikan Penjas. Nah, ini adalah Penjas kelas 8. Kita aktifkan saja dulu. Nah, kita yakin setelah selesai ini sudah. Selanjutnya masuk di status tes. Di status tes masih kosong karena belum ada ujian yang kita aktifkan. Kita lanjut masuk di tambah ujian. Nah, di sini muncul dashboard untuk menambah ujian. Kita lihat di pilihan bank pertama. Ya, kita pilih PAS PJOK yang kita sudah aktifkan sebelumnya. Jenis ujiannya adalah PAS genap. Kode kelasnya misalnya karena ini kelas 8 berarti 8A. Ya, karena dalam server ini yang menggunakan server yang kelas 8A. Kalau misalnya server ini juga digunakan kelas 8A maka ditambahkan 8B. Begitupun dengan 8C. Tapi jika hanya satu kelas yang menggunakan server ini maka hanya satu kelas kita aktifkan. Nah, lanjut ke
semester yang berlangsung adalah semester genap. Sesi ujiannya adalah sesi pertama. Ya, ini kalau kita gunakan di membuat sesi. Kalau misalnya kita bikin sesi sampai 4, maka akan muncul 4 sesi di sini. Atau kita pilih semua. Tapi saya hanya memilih sesi 1. Kemudian bank soalnya adalah mapel umum, karena ini adalah penjas, kecuali kalau dia adalah agama maka kita memilih mengkhususkan agama di sini. Lanjut ke tampil soal objektif. Soal objektif yang ada adalah 30. Kita lihat dulu. Ya, 30. Ya, memang jumlahnya 30. Kalau misalnya kita pasang di sini 35, maka itu akan bisa jadi ada error nantinya. Ya. Kita pasang dulu 30. Soal esainya 0. Kemudian bobot objektifnya kita kasih 100 pilihan ganda karena tidak ada lagi esai, berarti bobot esainya 0. Lanjut ke acak soal ya, acak opsi juga iya. Kemudian atur waktu tombol selesai. Ini kita atur, maksudnya ini adalah ketika kita memasang waktu ujian 60 menit, maka ketika kita menggunakan 1/4, maka ketika siswa belum sampai 15 menit selesai mengerjakan soal, maka ya tombol selesai tidak bisa muncul di dashboard siswa. Kalau kita 1/4, kalau setengah berarti dari 60 menit setengah berarti dia harus 30 menit ya waktunya untuk mengerjakan, baru bisa tombol selesai muncul. Untuk 3/4 berarti dia harus 45 menit mengerjakan, baru tombol selesai akan muncul. Biasanya kita pasang setengah waktu dari 60 menit, berarti siswa itu harus berada di ruangan selama 30 menit. Kemudian ini adalah waktu mulainya, tanggal berapa, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, kita atur di sini. Misalnya karena berada di sore hari, maka ini saya pasang karena waktu di komputer ini sudah 16.44, jadi saya pasang 16.40 misalnya. Waktu durasinya adalah 60 menit. Kemudian di sini ujian ditutup. Ya, ini tidak berpengaruh dengan durasi tes. Misalnya saya pasang 17.50 selesai. Artinya apa? Pada saat 17.50 nantinya ini ujian akan tidak aktif lagi. Ya, keterlambatan ini tidak perlu kita hitung ya. Tidak perlu. Kemudian tampilkan token ya. Kalau misalnya kita tidak tampilkan, maka kita harus bersiap, pengawas bersiap untuk menuliskan token kepada siswa di atas papan tulis. Tapi kita tampilkan, maka token akan muncul dengan sendirinya di layar siswa. Tampilkan nilai ini maksudnya adalah ketika selesai siswa mengerjakan pekerjaannya, ya, setelah terkirim di submit, maka akan muncul nilainya pada saat itu. Tapi ketika kita klik tombol tidak, maka nilainya tidak akan muncul di layar siswa setelah dikirim. Kita tampilkan atau kesepakatan kita apa yang menjadi kesepakatan panitia ujian. Listeningnya tidak perlu diganggu karena mungkin tidak ada soal yang berbentuk listening. Kemudian ini token kita bisa rubah sesuai dengan huruf keinginan kita. Ini adalah dari memang otomatis dari aplikasi, bisa diganti dengan mengklik tombol kuning ini. Dia akan berganti. Selanjutnya deteksi kecurangan. Deteksi kecurangan ini ya ada tiga pilih, ada nonaktif, kuat dan sangat kuat. Ketika nonaktif berarti siswa bisa berpindah dari tab lama ke tab yang baru untuk mungkin akan search di Google untuk mencari jawaban dan sebagainya, atau keluar dari browser untuk membuka jawaban-jawaban dalam simpanan Android mereka. Kalau kita pasang kuat, maka ketika mereka keluar 1 kali, 2 kali, 3 kali itu masih dimaklumi, tapi ketiga kalinya maka otomatis layar siswa akan tertutup dengan sendirinya dan dianggap sudah selesai mengerjakan ujian. Kalau tombol sangat kuat, ini hanya 1 kali saja siswa meninggalkan keluar dari layar ujian, maka langsung terblokir dan dianggap
sudah selesai. Ya, ini kita pilih yang mana. Ya, saya biasanya pilih yang kuat saja. Ya, kemudian ini mode ujian ya kita dipusatkan saja supaya mungkin di HP siswa itu tidak mampu untuk menyimpan jawaban, maka kita klik pusat ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sekarang setelah tersimpan maka status ujian itu akan berwarna seperti ini. Ujian dimulai, artinya siswa sudah siap untuk mengakses. Kemudian setelah itu siswa akan mengakses ujian dengan cara masukkan di browser mereka 192.168.0.100 ya. Nah, ini adalah dashboard dari siswa. Kemudian siswa itu akan menginput daripada nomor ujian mereka sebagaimana dalam kartu yang telah kita bagikan. Misalnya ini ya, misalnya ini adalah username dari siswa tersebut ya. Kemudian ini adalah password dari siswa yang bersangkutan. Kemudian dia login. Nah, di sini siswa sudah masuk ya, nama peserta, nomor ujian, nomor induk, nama peserta, jenis kelamin ya, pilih ujian yang sesuai. Ini penjas ya, yang tadi sudah tokennya sudah muncul. Tokennya ini ditulis ulang kembali dalam kotak yang di bawahnya. Kemudian klik submit. Nah, ketika itu Yensi bisa langsung mulai ujian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pengguna Exampatra, lanjut siswa itu akan mengerjakan seperti ini. Dan ini ada pilihan-pilihan ketika layar itu kita ingin warna seperti ini, kita pilih. Ini sudah mulai berjalan waktunya. Ini ada tombol daftar soal ketika siswa ingin melihat soal-soal yang ada ya. Sampai misalnya ya kita sampai nomor 30, kita ini Bapak Ibu selesai. Dia harus selesaikan dalam waktu 29 menit karena memang saya pasang tadi adalah setengah dari perjalanan 60 menit ya. Ini 30 menit menunggu baru bisa tombol selesai ini bisa berfungsi. Sekira cukup untuk para proktor dan pengguna Exampatra sedikit berbagi tentang cara menggunakan Exampatra, mulai dari cara untuk menjalankannya sampai pada cara siswa untuk mengerjakan login dan mengerjakan soal. Kemudian pada saat aplikasi ini akan dihentikan, maka tidak serta-merta harus mengklik ini close ya. Kita harus melalui prosedurnya, masuk di mesin, kemudian HP shutdown. Kita menunggu beberapa saat sampai layar ini hilang dari dashboard. Nah, ini sudah menandakan bahwa aplikasi sudah berhenti bekerja. Setelah itu ya, VirtualBox ini bisa kita tutup. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Sekian, salam dan bahagia.